Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah. Pada bulan Rabiul Awal ini, alangkah baiknya jika kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau tanggal 20 April 571 Masehi. Pada saat kelahiran Rasulullah itu dinamakan tahun Gajah karena pada saat itu bertepatan dengan tentara Abrahah dari Abisinia, dari Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu Nabi dilahirkan, maka disebut dengan tahun Gajah. Tetapi tentara Abrahah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu bagaimana Allah memperlakukan tentara Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan berkendaraan gajah, dan ternyata pemirsa, gajah-gajah itu tunduk dan tidak mau menghancurkan Ka'bah sampai Allah kirimkan burung ababil dari neraka menghancurkan tentara Abrahah dan kendaraannya gajah, sebagaimana seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat terbakar oleh api yang dikirim oleh Allah melalui burung ababil. Kisah ini bisa kita baca dalam surah Al-Fil di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Nabi dilahirkan dari usia 0 tahun menjadi tradisi orang Arab pada saat itu, Nabi yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama Aminah binti Wahab. Rasulullah SAW dilahirkan dari ibunya, kemudian diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di sebuah pedesaan yang terbebas dari pencemaran lingkungan, terbebas dari pergaulan-pergaulan perkotaan. Maka Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai dengan usia 4 tahun. Tetapi sebelumnya bahwa Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim karena pada usia kandungannya, ketika sudah dikandung oleh ibunya Aminah 2 bulan, ayahnya meninggal dunia. Maka begitu lahir pun Nabi Muhammad dalam keadaan yatim yang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun inilah terjadi syakus sadr atau pembelahan dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, yang pada saat itu dibersihkan segala macam penyakit-penyakit hati Rasulullah, segala macam kotoran-kotoran hati yang ada di dalamnya, dihilangkan semua penyakit-penyakit hati dari hati Rasulullah SAW. Ya, tidak ada penyakit-penyakit iri, dengki, hasud, congkak, sombong, takabur, tinggi hati, besar kepala, dan semua penyakit-penyakit keburukan hati dicuci oleh malaikat Jibril alaihi salam, sehingga yang ada adalah akhlakul karimah atau kebaikan-kebaikan yang ada pada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali kepada pangkuan ibunda Aminah binti Wahab. Kemudian kembali ke pangkuan Aminah binti Wahab ketika usia 4 sampai 6 tahun, diajaklah berziarah ke kota Madinah kepada makam ayahnya. Kemudian berangkatlah ibunya Aminah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke sana. Tetapi pada perjalanan pulang, ketika berada pada satu tempat yang bernama Abwa, ibunya jatuh sakit dan ternyata beliau wafat pada usia Nabi 6 tahun. Maka mulai 6 tahun itulah Rasulullah SAW dalam keadaan yatim piatu, tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Diasuh oleh kakeknya, oleh Abdul Muthalib, yang merupakan tokoh Quraisy pada saat itu, sampai usia 8 tahun. Ketika usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Maka pengasuhan Rasulullah itu diambil oleh pamannya Abu Thalib. Mulai dari usia 8 tahun diajak oleh pamannya Abu Thalib
Kemudian setiap hari mengikuti pekerjaan pamannya, yaitu menggembala kambing, mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Thalib. Rasulullah SAW mengikutinya. Maka pada usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Rasulullah ini berdagang, berdagang ke negeri Syam atau ke negeri Syria. Di sana Rasulullah bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Kemudian dilihatlah oleh Bukhairah ini bahwa pada diri Nabi Muhammad ada tanda-tanda kenabian sebagaimana yang tertera di dalam kitabnya, yaitu kitab Injil, akan lahir seorang nabi akhir zaman. Dan persis apa yang didapati pada diri Rasulullah itu adalah tanda-tanda kenabian, sehingga pada saat itu pendeta Bukhairah memberitahukan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib, ketahuilah bahwa Muhammad ini, anak ini mempunyai ciri-ciri tanda kenabian akhir zaman. Maka segeralah pulang dan jagalah dia, karena kalau sampai tahu orang-orang kafir yang berada di sini akan bisa melukai dia, bahkan membunuh dia. Maka pulanglah pamannya Abu Thalib bersama Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah. Kemudian menjalani kehidupan sebagaimana yang dia lakukan, yaitu menggembala kambing, berjual menggembala kambing. Pada saat usia 15 tahun, Rasulullah pernah mengikuti perang Pijar yang dilakukan oleh suku Quraisy dengan para pemberontak pada saat itu mempertahankan kehormatannya. Tetapi Rasulullah tidak ikut berperang atau membunuh, dia hanya mengumpulkan anak panah saja, mempunyai tugas mengumpulkan anak panah saja untuk berperang orang-orang yang dewasa pada saat itu. Kemudian pada saat itulah Rasulullah SAW mulai belajar kepada pamannya Abu Thalib berdagang. Dan Rasulullah sejak remajanya dikenal anak yang jujur, anak yang dipercaya, anak yang tidak pernah berbohong. Maka dikenal pada saat itu seorang pemuda yang masih belia bernama Muhammad sangat jujur, dikenal oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Banyak orang yang tertarik kepadanya, sehingga diajarilah Rasulullah ini berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Bahkan dia sudah mulai menggembala kambingnya orang, ikut berdagang, ikut berjualan. Singkat ceritanya, pada usia 20 tahunan, pamannya Abu Thalib menawarkan kepada seorang pedagang besar, saudagar besar yang bernama Khadijah binti Khuwailid untuk ikut memperdagangkan dagangannya. Kemudian Khadijah binti Khuwailid ini sudah mendengar bahwa Muhammad ini adalah orang yang jujur, orang yang taat, tidak pernah berbohong, tidak pernah membuat kesalahan, dan selalu jujur. Khadijah binti Khuwailid sudah mendengarnya. Diterimalah Muhammad ini sebagai salah satu orang yang memperdagangkan dagangan Khadijah binti Khuwailid. Karena dia jujur, berdagangnya ke negeri Syam sangat laris. Dia pergi membawa dagangan, pulang membawa dagangan lagi. Begitu yang dia lakukan oleh Rasulullah SAW memperoleh keuntungan yang besar. Dan sangatlah senang Khadijah binti Khuwailid melihat dan memiliki pedagang yang berkarakter seperti Rasulullah SAW. Seperti Qasim, Umi Kulsum, kemudian Fatimah. Ada 6 anaknya yang disebutkan dalam sejarah itu Rasulullah SAW. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid dikaruniai anak, diantaranya Qasim yang meninggal pada masa waktu masih kecil, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah Az-Zahra, dan seorang putra lagi bernama Abdullah yang meninggal waktu kecil. Inilah dikaruniai putra dan putri sebanyak 6 orang. Ketentraman dalam rumah tangga Rasulullah SAW lebih terwujud lagi setelah mengadakan pernikahan dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Pada saat usia Rasulullah 35 tahun, terjadilah renovasi Ka'bah akibat terjadi banjir pada saat itu. Terjadilah perselisihan di antara pemuka-pemuka suku Quraisy pada saat itu mengenai siapakah yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam pada tempat semulanya. Antara satu suku dengan suku yang lain merasa lebih berhak, lebih memiliki hak meletakkan batu itu kembali di tempatnya. Terjadilah perselisihan yang luar biasa, sehingga pada saat itu Rasulullah SAW yang sudah dikenal sebagai orang yang al-amin, yang dapat dipercaya oleh suku Quraisy pada saat itu, menjadi hakim atau penengah bagaimana solusi meletakkan Hajar Aswad kembali. Pemikiran yang cemerlang dan luar biasa didapati oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menggelar surbannya. Kemudian diangkatlah Hajar Aswad itu di tengah-tengah surban.
Kemudian masing-masing suku, kepala-kepala suku memegang ujung-ujung surban itu dan secara bergotong royong menggotong bersama-sama menuju peletakan Hajar Aswad ke tempat semula. Setelah berada di depannya, Rasulullah mengangkat batu Hajar Aswad itu sendiri dan diletakkan ke tempat semula. Disinilah terlihat kepemimpinan Rasulullah SAW yang sangat cerdas bagaimana menyelesaikan persoalan ini yang dialami oleh pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu. Setelah usia 35 tahun, Rasulullah SAW lebih banyak menyendiri. Bahkan menjelang usia 40 tahun, beliau banyak bertahanus, berdiam diri di Gua Hira yang berada pada Jabal Nur dekat kota Makkah. Sering Rasulullah bertahanus atau berdiam diri di Jabal Nur ini, di gua, merenungi tentang kegiatan-kegiatan, amalan-amalan orang Quraisy yang khurafat dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih menyembah kepada berhala-berhala, menyembah kepada patung-patung, amalan-amalan jahiliyah yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kemanusiaan. Inilah yang dipikirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang usia 40 tahun. Maka tepat ketika Rasulullah berusia 40 tahun, ketika Nabi sedang bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Rasulullah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata Iqra, sambil mendekap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, jawaban Rasulullah adalah ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Kemudian didekap lagi, datangkan lagi dan mengatakan Iqra, Iqra, sampai 3 kali. Barulah Rasulullah dengan keajaiban wahyu dari Allah, beliau bisa mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Inilah firman Allah, ayat Al-Quran yang diturunkan pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, diturunkan di Gua Hira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu badan Rasulullah terasa gemetar dan kedinginan. Pulanglah dia menemui Khadijah, dan Khadijah inilah yang menyelimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Khadijah binti Khuwailid menanyakan kepada seorang pendeta yang bijaksana pada saat itu, dan mengatakan bahwa Rasulullah adalah merupakan nabi akhir zaman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, maka tugas yang diberikan kepada Rasulullah adalah menyampaikan dakwah kepada manusia. Maka pada periode 40 tahun sampai 53 tahun ini adalah periode berdakwahnya Rasulullah SAW di kota Mekah. Nabi mempunyai tugas untuk berdakwah dari satu orang ke orang yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain, dari satu kabilah ke kabilah yang lain. Berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka pada awal-awal perjuangan Nabi mendakwahkan ajaran Islam, ada orang yang pertama kali memeluk agama Islam, yaitu istrinya sendiri, Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Inilah tergolong orang-orang yang pertama masuk dan mempercayai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu keluarga ke keluarga yang lain, tidak berani terang-terangan. Kemudian barulah mulai pada tahun keempat Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasda' bima tu'mar fa'arid 'anil musyrikin, maka berikanlah penjelasan, berikanlah dakwah secara terang-terangan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan janganlah kamu berpaling takut kepada orang-orang yang musyrik. Maka mulailah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terang-terangan. Rasulullah pun berdakwah ke sana kemari, termasuk di Bukit Sofa, mengumpulkan orang-orang. Banyak yang hadir tetapi tidak menerima dakwah Rasulullah, malah bahkan Rasulullah mendapatkan ejekan salah satu dari pamannya, Abu Lahab. Dia mengatakan kepada Rasulullah, alihada jama'tana, apakah hanya ini kami dikumpulkan? Mereka mencemooh dan mencibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai tahun kelima kenabian, Nabi selalu mendapat pertentangan. Maka pada saat itu banyak sahabat yang berhijrah ke Habasah, ke Ethiopia, karena di sana ada Raja Habasah yang bijaksana, yaitu Raja Najasyi, menerima orang-orang yang berdakwah agama apa saja dipersilakan di sana.
Begitulah giginya Rasulullah memperjuangkan ajaran Islam sehingga masuk tahun berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-7. Bani Hashim atau keluarga Rasulullah mendapatkan pemboikotan dari orang-orang Quraisy. Kalau zaman sekarang diadakan embargo ekonomi dan embargo sosial. Orang-orang Quraisy tidak boleh berhubungan dengan keluarga Nabi. Orang-orang Quraisy tidak boleh menikah dengan keturunan Bani Hashim. Orang-orang Quraisy pada saat itu tidak boleh menjalin hubungan dagang, tidak boleh berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diboikotlah keluarga Rasulullah sehingga Rasulullah mengalami kesulitan hidup, sulit makan, bahkan kelaparan menimpanya karena akibat daripada embargo ekonomi orang-orang Quraisy terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kesabaran dan keteguhan serta keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi, percaya kepada Allah, Zat yang menolong. Maka Rasulullah pun tetap berdakwah dan berjuang mengembangkan ajaran Islam sampai pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 kenabian mengalami amul huzn, tahun kesedihan. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Karena pada saat itu Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dia cintai. Pertama adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal dunia. Kemudian pamannya yang membela Abu Thalib meninggal dunia. Maka pada saat itu dikenal dengan istilah amul huzn atau tahun kesedihan, karena Rasulullah mengalami kesedihan dengan meninggalnya Khadijah dan meninggalnya pamannya Abu Thalib. Tetapi pada saat itu juga Allah memberikan hiburan, tabsyirah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya adalah Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju ke Sidratul Muntaha yang ditemani oleh malaikat Jibril. Sekaligus Allah mempertemukannya dengan Nabi Muhammad SAW dan memberikan perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah satu peristiwa yang istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, mendapatkan perintah langsung sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke dunia, kembali ke kota Mekah, membawa cerita Isra Mi'raj, orang-orang mentertawakan dan tidak percaya apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada orang juga yang percaya pada saat itu kepada peristiwa itu, seperti Abu Bakar As-Siddiq, karena mengenal Rasulullah adalah orang yang jujur, tidak pernah bohong, maka apa yang dia katakan pasti benar, termasuk peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir-akhir perjuangan Nabi di kota Mekah, yaitu menjelang usia 53, Islam sudah terdengar di kota luar Mekah, salah satunya adalah di Madinah Al-Munawwarah. Penduduk Madinah Al-Munawwarah mendukung perjuangan Nabi dan mempercayai agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah perintah hijrah dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat penduduk Mekah yang tidak bersahabat lagi, penduduk kota Mekah yang sudah jauh dari perdamaian, maka diperintahkannya Rasulullah berhijrah ke kota Yatsrib atau ke kota Madinah Al-Munawwarah pada saat itu. Berhijrahlah Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lainnya, dengan berangkat masing-masing tidak rombongan karena khawatir ketahuan sama orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan Nabi sampai bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Singkat cerita, berhasillah Rasulullah bersama rombongan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan penduduk Madinah menerima kehadiran Rasulullah dengan sukaria. Sampai-sampai disambut dengan pujian-pujian, yaitu Tola al-Badru alaina min saniyatil wada, telah datang kepada kita wajib syukru alaina madama lillahi da, yaitu orang yang mengajak berdakwah kepada kebenaran, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah persahabatan kekeluargaan yang luar biasa antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum Ansor adalah orang-orang yang menerima kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan. Terjadilah kedamaian di antara mereka dan mulailah berkembang secara pesat. Maka pada tahun 2 Hijriah terjadi peperangan, yaitu Perang Badar. Perang Badar setelah Nabi berada di Madinah
Tempatnya bernama Badar. Rasulullah bersama 313 tentara melawan orang-orang kafir Quraisy, lebih dari 1000 tentara. Dan pada saat itu tentara Rasulullah mengalami kemenangan karena keimanan dan keteguhan hatinya dalam melawan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian terjadi peperangan kembali pada tahun ketiga Hijriah, yaitu Perang Uhud. Perang Uhud ini pada awalnya kemenangan diperoleh oleh orang-orang Islam. Tetapi karena orang Islam ini tidak taat kepada perintah Rasulullah, maka tim pemanah yang berada di pegunungan tergiur oleh harta rampasan perang. Begitu dia turun ke lembah, dikepunglah oleh tentara kafir Quraisy pada saat itu. Sehingga pada perang Uhud ini terjadi beberapa syuhada kaum muslimin yang meninggal, termasuk pamannya Rasulullah bernama Hamzah juga meninggal dalam perang Uhud ini. Kemudian selang tahun berikutnya terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang kota Madinah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka pada saat itu Rasulullah membuat Khandaq, artinya parit yang lebar, yang tidak mungkin dilompati oleh kuda-kuda, karena kalau lompat akan terjerumus ke dalamnya. Dan berhasil apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Melalui perang Khandaq ini, kemenangan kembali diperoleh oleh tentara-tentara Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ingin mengerjakan umrah, tetapi dihalang-halangi oleh orang Quraisy untuk beribadah ke kota Mekah. Tidak bisa dan dihalang-halangi. Maka pada saat itulah Rasulullah dengan orang-orang Quraisy membuat perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai bahwa tidak ada peperangan dengan Rasulullah dan tentara orang-orang Quraisy pada saat itu. Ini membuka kepada pasukan Islam memperluas dakwahnya dengan adanya perjanjian damai dengan kaum Hudaybiyah ini, dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Kemudian pada tahun berikutnya terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar, dan alhamdulillah daerah Khaybar pun dapat ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya pada tahun 8 Hijriah terjadi peperangan yang dikenal dengan peperangan Fathu Mekah. Pada saat itu orang-orang kafir Mekah menghalang-halangi perjuangan Rasulullah. Dan pada saat itu juga bahwa tentara-tentara Islam sudah memiliki pengikut yang cukup banyak. Maka pada tahun ke-8 Hijriah datanglah Rasulullah ke Mekah dengan membawa 10.000 tentara orang-orang Islam ke kota Mekah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merebut dan menaklukkan kota Mekah ini tanpa peperangan dan tanpa pertumpahan darah, dengan kata-kata, "Pergilah, engkau akan selamat." Maka orang-orang pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy pergi dan tidak dilukai oleh tentara-tentara Islam. Ini bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perjuangan Islam dengan penuh kedamaian, bukan dengan peperangan. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadilah perang Hunain. Hunain dengan tentara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengalami perang dengan suku Hawazin pada tahun ke-8 Hijriah, dan perang ini dimenangkan oleh tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tahun ke-9 terjadi peperangan perang Tabuk, yaitu perang dengan tentara dan pasukan Romawi yang dikenal kuat pada saat itu. Tetapi alhamdulillah juga kemenangan kembali didapat oleh tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah dengan kemenangan pada perang Hunain dan perang Tabuk menghadapi kaum Romawi, sehingga pada saat itu mulai dikenal bahwa kekuatan Islam luar biasa karena mampu mengalahkan tentara-tentara dan pasukan Romawi yang dianggap kuat pada saat itu. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi melaksanakan ibadah haji bersama puluhan ribu kaum muslimin dari kota Madinah, yang dikenal dengan Haji Wada atau haji yang terakhir. Karena setelah itu Rasulullah pulang ke Madinah, tidak lama kemudian jatuh sakit, beberapa saat sakit, dan sampai-sampai Rasulullah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia inilah para sahabat banyak yang bersedih dan banyak juga yang tidak percaya karena kalau Rasulullah meninggal. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau engkau menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi kalau kita menyembah Allah, maka Allah tidak wafat, Allah tidak tidur, Allah tidak mati, akan hidup selama-lamanya. Mendengar dakwah Abu Bakar As-Siddiq ini, para sahabat mengalami ketenangan bahwa memang takdir manusia ada batasnya.
pada usia 63 tahun wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimakamkan di kamarnya yang sekarang ini berada di Masjid Nabawi, yang orang-orang umroh atau orang-orang yang pergi haji berziarah ke sana ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak bisa melihat langsung makamnya, tetapi hadirnya kita ke sana sudah menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah singkat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari usia 0 sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan baca lagi kisahnya supaya lebih mantap lagi, lebih tinggi lagi, lebih mengerti lagi. Mungkin ada yang terlewat, ada yang kurang-kurang yang saya sampaikan, mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.